tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilayah jati nuhuni hajat jati lulu nusantara tapi uluk salam mulya. Uluk salam saya tentunya baru terdengar oleh beberapa kalangan ya, baik spiritualis maupun agamawan yang lain tentunya pakai uluk salam yang tetap yang sudah ribu-ribu tahun, yang mungkin sudah ratusan tahun. Namun kalau uluk salam saya untuk kejayaan Nusantara, di mana oleh sedikit saya ego baru saya menerima dari titah langit, dan lalu seringkali saya sampaikan, dan sebagai pondasi uluk salam saya tapi uluk salam mulia dikandung maksud dengan tidak ada niat jahat sedikit pun. Kita, saya, semuanya dalam hidup di muka bumi ini mengulas situasi dan kondisi terutama bangsa kami Nusantara, bangsa dan tanah air Nusantara yang selama ini mau tidak mau diakui tidak punya jati diri, walaupun sejatinya punya jati diri. Sekali lagi, bangsa ini seolah sudah tidak punya jati diri, baik spiritualnya tidak punya jati diri, materialnya kita juga nginduk yang dikira oleh beberapa pendatang, keimanannya, lalu moralnya. Sesungguhnya ini kita adalah yang kurang bisa menggali jati diri atau ilailu. Keadaan seperti ini tentu tergoyah dan terencana secara masif dan sistematik dan terstruktur, kalau boleh kita ngomong, bahwa kita telah secara kasarnya ngomong dihancurkan, baik secara moralnya, baik secara materialnya, ekonominya, religinya, atau keimanannya. Kita telah dihancurkan. Bagaimana kita akan bangkit? Kalau menurut kami, saya sering mengatakan bahwa agama itu tamu di Nusantara. Lalu Cina yang menguasai ekonomi secara umum di kota-kota besar saat ini juga tamu di Indonesia. Ada tamu baru juga yang abad ke-18 baru datang, kebanyakan ngomong dari kaum Ba'alawi, juga gelek-guduk, monyor-monyor, mengaku darah Nabi, di dalam dirinya ada darah Rasul katanya. Nah, semua ini saya mengatakan bahwa hai bangsa-bangsa pendatang, tidaklah itu ABCD, bahwa ajaranmu, agamamu, keimananmu tidak mungkin akan bisa melampaui dari ajaran jati diri Nusantara. Sekali lagi saya menyampaikan, hai bangsa pendatang, ilmu ekonomimu, ilmu agamamu tidak mungkin akan bisa melampaui Kawruh Sastro Jendro Pangruwating Diyu yang merupakan landasan dasar kepemimpinan dan kebrahmanan Nusantara. Patut saya menyampaikan karena ini memang kondisi menurut kami sudah emergensi. Bangsa ini tidak punya jati diri, tidak punya jati diri. Maka sesungguhnya punya jati diri. Apa jati dirinya?
adalah bedahing Suroso Sastro Jendro Hayuningrat Panglating Tiyu, yang bisa membalikan sesuatu yang baik menjadi buruk dan sesuatu yang buruk menjadi baik. Ini adalah jati diri atau landasan dasar spiritual Nusantara yang disebut Sastro Jendro Panglating Tiyu. Lalu ini semua dikesampingkan, ini semua ditenggelamkan, ini semua dibekukan, dan lalu datanglah ajaran-ajaran yang sifatnya menggalang kekuatan umat, dan lalu iuran, amang-amang neraka, iming-iming surga, omong-omongnya zakat secara umum, fitrah, infak, sodako, dan lain-lain, amal jariah, lalu terabaikan mengenai landasan dasar spiritual Nusantara. Nah, ini yang menurut kami perlu saya kobarkan kembali, bahwa jati diri bangsa ini adalah dalam kepemimpinan sebuah bangsa dan tanah air adalah landasan Sastro Jendro Panglating Tiyu. Nah, saya katakan demikian, tanpa ada perjalanan spiritual yang bisa membedah Surasa Sastro Jendro, tidak mungkin kebangkitan Nusantara ini akan pulih. Tidak mungkin Nusantara itu akan bangkit lagi. Karena kita mesti berkaca dari zaman Airlangga Kahuripan, antara Airlangga dan Empu Barada adalah dua dalam satu ikatan. Lalu termasuklah itu Kahuripan. Kahuripan terpecah menjadi Jenggala dan Kediri. Ini merupakan bukti bahwa landasan dasar itu adalah Sastro Jendro Hayuningrat yang dibedah oleh Airlangga dan Empu Barada. Lalu setelah Airlangga dan Empu Barada dibedah lagi oleh Ken Arok dan Empu Gandring. Lalu dibedah lagi oleh Arya Wiraraja dan Raden Wijaya. Lalu ketika Mataram dibedah pula oleh Ki Ageng Giring dan Pemanahan. Nah, ini kasunyatan. Nah, apakah bangsa ini tidak ingin bangkit demi anak cucu? Apakah bangsa ini tidak ingin lagi pulihnya kemerdekaan yang sejati, laksana belum ada pendatang yang banyak membawa ajaran-ajaran itu? Saya mengatakan yang bahwasanya kalau dulu sebelum Majapahit, Indonesia belum pernah terjajah. Sebelum runtuhnya Majapahit, yang saya maksud. Sebelum runtuhnya Majapahit, oleh putranya sendiri yang didukung oleh para wali, Indonesia atau Nusantara ini belum pernah terjajah. Dan setelah Majapahit itulah baru timbul penjajahan yang mawar-mawarno, artinya ada Inggris, ada Portugis turut datang ke Indonesia. Nah, ini kalau kasarnya ngomong, mungkinkah, boleh dong saya bertanya, mungkinkah ajaran-ajaran dari mancanegara atau dengan telaknya ajaran agama sengaja menghancurkan bedahing Suroso Sastro Jendro Panglating Tiyu? Karena bedahing Suroso Sastro Jendro Panglating Tiyu ini tentu perlu sarana. Tidak ada yang memperhatikan sarananya di situ. Nah, sekarang berlomba-lomba membangun masjid, berlomba-lomba membangun gereja, berlomba-lomba membangun tempat ibadat seperti wihara dan sebagainya. Namun taruh jati diri bangsa terabaikan dan nyaris malah tidak ada yang memikirkan. Jadi intinya sejauh apapun kita itu punya jati diri Sastro Jendro Hayuningrat, di mana itu adalah landasan dasar untuk kebangkitan kembali Nusantara, yang semestinya secara seksama kita membangkitkan, mengkobarkan kembali kawruh Sastro Jendro Hayuningrat Panglating Tiyu, ngelmu pepuntoneng ngelmu dat tan wonten malih.
rasanya kurang pantaslah manakala saya menyampaikan yang melebihi, namun yang terkesan untuk kami, artinya saya kepingin mengesankan bahwa kita punya jati diri untuk menata bangsa ini dengan Kawruh Sastro Jendro Hayuningrat Mangruwating Diu. Dan lalu kita harus yakin bahwa ajaran agama apapun tidak mungkin akan bisa melampaui batas Kawruh Sastro Jendro Hayuningrat Mangruwating Diu, ngelmu pepuntone ngelmu dan wonten malih. Saya rasa demikian. Matur nuwun.